Halo, selamat datang di podcast Skuter. Kita masuk ke bagian kedua. Kita ngebahas mengenai kebohongan white lie, kebohongan putih ini ya, seorang spesialis penyakit mulut dalam menyampaikan keadaan kondisi kanker yang mungkin diderita pasien. Jadi sebelumnya dibahas, pernah nggak sih Apa melakukan namanya tindakan Gun itu ya? Kalau begitu apa namanya ya Gun? eh, apa namanya itu? Maksudnya White lie. baik, maksudnya baik. Kalau gue Kita sih kita pernah, berusaha soalnya memperhalus. gue mah pernah bilang ke pasien yang udah pasti 90% ini keganasan adalah kita Ya, biopsi dulu ya, mungkin masih saya Ah, salah bahwa ini mungkin bukan kanker mulut gitu, masih pernah lah gitu. gue Pernah. bahkan ya Gimana bisa gimana? dibilang sering kalau gue sering dalam artian gini, terutama pada pasien-pasien yang belum ada informasi pendukung yang lengkap, Oh ya 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 belum ya. ada hasil misalnya biopsi, belum ada hasilnya, pokoknya biopsi ngelakuin sendiri ya Gun? agak gue kasih Biopsi ke ngelakuin BM, sendiri. enggak gue Oke. kasih BM. Nah, Jadi hal-hal seperti itu juga ngebikin gue nggak langsung, kan memang Memberikan belum kabar harus, itu. kita belum bisa Ya, karena memberikan nanti konfirmasi nanti diagnosisnya. yang akan confirm itu dokter selanjutnya gitu. Itu makanya lebih Ya, agak tenang. Akan iya. berbeda kalau memang kita sendiri yang melakukan biopsi. Saya sekarang melakukan biopsi, itu masalahnya. Tapi biasanya itu kan lebih enak. Sebenarnya lebih enak kita bisa menjelaskan secara real karena biopsi itu kan yang interpreternya siapa? Patologi anatomi kan. Nah, Ya, Iya. hasil hasil apa bacaan, expertise hasil bacaan. dari PA itulah yang kemudian kita perlihatkan bahwa ini seperti ini. Nah, eh, kita akan bicara positif setelah kita dapat kejelasan dari hasil hasil expertise PA itu Iya. tentang stadiumnya itu, dan itu Iya, alhamdulillah makanya biasanya pasien akan ngerti. kalau kalau gua selalu ngomong yang pertama adalah sebelum gua dapat pemeriksaan penunjang yang lain, pasti gua ngomong Ya, bukti ini pendukung sebelum dugaan. mendapat bukti pendukung gitu ya. Betul, Ya, ini dugaan gitu. Nah, dugaan kalau bukan Jangan, bohong dong berarti. ya ya oke lah. maksudnya Benar-benar itu mah bukan kalau bohong gua sih. bilang benar-benar bohong sih gua nggak pernah ya. Ilmiah itu, Cuman, ilmiah cuman itu. gua selalu bilang bahwa saya menduga seperti ini. Bukan Jangan bukan stres bohong karena namanya. Kalau gue Bukan ganti, bohong namanya. Berusaha pertanyaannya. menenangkan dengan kondisi yang kelihatannya padahal sebenarnya sudah berat menjadi kelihatan yang lebih lebih ringan. Jadi menurunkan status derajatnya supaya kita ya, berharap pasien akan lebih tenang kan seperti itu. PPKM level 4 Ya. dibilang level 2 gitu. Ya. Ya, gini, coba kalau misalnya diganti pertanyaannya seperti ini. Kondisi udah ada pemeriksaan penunjang bahwa ini OSCC gitu ya, oral squamous cell carcinoma. Walaupun baru sebatas OSCC-nya aja dan belum ada stadiumnya tadi 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Kemudian Dapat nih OSCC ya. Nah, udah dapat OSCC. Dan terapinya pilihannya adalah eksisi biopsi gitu ya. Atau surgery plus kemo atau surgery plus radio. Atau surgery radio kemo. Dan begitu pasiennya menanyakan, "Dok, ini kemungkinan pulihnya besar gak dok? Atau seberapa besar kemungkinan pulih dari setelah dilakukan tindakan-tindakan terapi cancer ini?" Pernah nggak bilang yang kemungkinan kalau dipotongnya besar dan lidahnya akan pelo, ngomongnya bakal ini, bilang kayaknya sih ada kemungkinan baik ya Bu atau baik ya Pak gitu. Itu kan termasuk bohong ya. Karena kita tahu bahwa prognosis padahal berusaha menurunkan derajat ya. Ya kalau gue sih biasanya Gam kalau kayak gitu ya diterangkan, maksudnya diterangkan dalam artian semakin cepat kita melakukan terapi hasilnya akan menjadi lebih bagus. Jadi saya nggak bisa bilang nih Bu, kalau kita lihat baca misalnya ini tuh 30% nih akan mengakibatkan kematian, misalnya kalau lo tahu, kalau maksudnya kalau lo masih ingat gitu ya pas itu. Tapi kalau lo nggak ingat persentasenya, biasanya gue bilang. Berarti urusannya dengan apa, penjadwalan tindakan itu dulu nih satu tuh, penjadwalan tindakan. Setelah penjadwalan tindakan, kita udah tahu, udah gitu kita bisa memperkirakan kapan ekspertis dari PA itu keluar. Mungkin sekitar ya seminggu setelah tindakan lah. Gue mah pernah sih, gue mah pernah dalam artian ini bakal baik gak gitu ya.
Kayaknya sih iya, tapi mungkin itu yang lebih tahu dokter selanjutnya gitu. Dokter onkonya kah, dokter bedah mulut jadi ngelempar ya gitu ya. Akan melakukan gitu, jadi kita sebenarnya kasihan onko, yang sebenarnya kasihan onko karena semuanya dilimpahkan akhirnya ke dia. Gitu. Ya terminalnya ya, di salah dia juga, long dia ranahnya. Ya memang bidang dia begitu kok. Ya, tetapi atau gini. Pernah ada satu pasien yang datang dan menanyakan, dok. Ini akan baik-baik. Pasien yang 18 tahun tadi ya, yang pasien kanker gua nih. Ya. Dok, ini akan baik gak ya? Saya khawatir anak saya nanti masa depannya suram. Gitu. Dia udah menyampaikan hal itu dan gue ngomongnya kemungkinan baiknya sama besar dengan kemungkinan gak baiknya. Padahal itu mah sebenarnya mungkin kurang etis gitu ya. Gue teh nggak menyampaikan yang sebenarnya. Orang pengambilannya akan banyak. Etis itu. Kenapa dibilang etis, Kang? Nah, gue pengen tahu nih. Kenapa dibilang etis? Karena kan bicaranya etis kan cuma hanya bicara berdasarkan etis itu kan cuma kata norma. Karena untuk pernyataan itu kan ukurannya nggak ada, kecuali kita bicara bahwa di situ ada surat seperti hasil lab. Nah itu kan nggak ada. Kalau itu memang masih etis karena masih tetap kita bilang menganggap bahwa itu suspek, itu gitu. Kemungkinan dan masih bisa boleh seperti itu. Etis. Cuma kan perasaan di kita, dokter kan juga manusia. Benar. Ngomong gitu pakai perasaan. Benar. Itu masalahnya. Jadi kita yang berpikir kemudian ini enak nggak? Apakah ungkapan kata-kata yang kita ucapkan ke pasien itu mudah-mudahan tidak membuat pasien dan keluarganya sedih, kan begitu kan sebenarnya kan? Iya, intinya sih itu ya memang. Dan memang kadang sulit ya, seperti yang Kang Faye juga tadi jelaskan, bahwa bersimpati dan berempati ini kan hal yang samar gitu ya. Saya pikir tadi Kang Faisal berhenti untuk berempati setelah menyadari bahwa ngebayarin parkir pasien teh mahal gitu. Itu pertama kali. Pertama kali tuh. Memikirkan sisi ekonomi. Enggak. Kalau itu enggak. Itu untuk pasien temuan yang pertama di rumah sakit itu waktu itu. Betul. Pasti berikutnya setelah ada ikatan tertentu gitu ya. Iya, dan itu makanya saya ingat sampai sekarang. Tapi begitu kalau sekarang sih untuk yang lain udah enggak terlalu, karena udah terbiasa melakukan biopsi ya. Saya pikir kejelasan akhir ada yang di biopsi, dari di situ biopsi itu kemudian akan mengantarkan pasien itu untuk satu tindakan lagi, di mana tindakan itu ada di dokter lain satu, yang kemudian yang harus dijelaskan kepada pasien bahwa bukan artinya setelah dilakukan tindakan masalahnya selesai. Ya, betul. Bahwa yang timbul masalah baru akan muncul permasalahan minor gitu ya, yang lanjutannya akan ada. Betul. Tetapi memang isi intinya mau berapa kali pun kita udah menyampaikan, berapa kali pun kita udah melakukan penyampaian ini, namanya manusia mah pasti ada hatinya juga gitu ya. Dimana dokter mah seharusnya bekerja dengan hati-hati kan gitu. Itu mah dokter. Itu ingat tuh, sampai sekarang pasien saya gratisin itu. Asik, itu dia. Ya kadang-kadang itu juga sampai ke ranah itu juga. Itu karena empatinya itu. Iya, karena nggak teganya gitu, nggak tega. Kalau gue biasa gratis. Emang. Apanya? Pasiennya. Pasiennya. Karena BPJS. BPJS bayar pemerintah. Asuransi daerah. Kudu disensor sorangan itu. Harus disensor sendiri. Tapi kalau kecepatan biopsi ternyata tergantung kedekatan dokternya sebenarnya. Kedekatan dokternya dengan dokter PA. Tempat lu. Ya. Itu bisa itu. Saya pernah bilang ke PA, saya minta hasilnya situ. Berapa lama biasanya, Kang? Di PA itu nggak pernah ada nama istilahnya situ. PA itu normal, semuanya 4 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi saya bisa dapat situ. Situ ini berapa hari jadinya? Operasinya pagi, sore itu udah keluar hasilnya. Maka yang punya dokter mulut, biar cepat mendapat kepastian ke dokter gigi. Kirim langsung ke tempat. Dikirim ke saya. Faktor kedekatan.
Jadi tips yang ketiga adalah dekatkan diri Anda Cari dengan dokter spesialis ya. patologi anatomi. Atau cari tahu apakah dokter spesialis penyakit mulutnya dekat dengan dokter spesialis patologi anatomi untuk kecepatan hasil. Walaupun beberapa pasien nggak mengharapkan kecepatan hasil. Jadi mohon maaf ya, sebenarnya yang menjudge bahwa pasien itu ada final keganasan verdictnya. Bukan kita, bukan onkologi, bukan ternyata patologi anatomi. Padahal patologi anatomi nggak pernah ketemu pasiennya, cuma pernah ketemu potongannya saja. Dan dia bisa bukan seenaknya, dia bisa dengan berkuasanya mengatakan bahwa ini diferensiasinya 1. Syukur itu kalau diferensiasi 1. Ini ternyata diferensiasinya sudah 4. Tapi kan kita juga harus ingat, maksudnya kayak di beberapa, ya bukan biopsi yang eksisi ya, kayak misalnya kita pakai FNAB misalnya, kita minta biopsinya pakai fine needle. Sebentar, gue mau ketawa. Kenapa lu? Kayaknya arah-arahnya kebaca. Terusin. Kita pakai IV. Fine needle. Oh my God, ajaib cuy. Pasti yang gue lihat, ya mungkin 100% lah, adalah ada infiltrasi sel-sel PMN di daerah lesi. Itu mah udah standar, bahkan kita nggak ketahuan misalnya ada displasia atau apa, nggak ada di situ. Nama peradangan kronis. Itu FNAP itu karena memang kecil, jaringannya sedikit, pasti bias ya. Tapi kadang kita butuh, soalnya tidak semua kondisi bisa gitu kita langsung minta ambil eksisi biopsi misalnya. Saya sendiri tidak ini juga. Sering saya lakukan eksisi biopsi karena itu lebih karena biasa sebelumnya saya konsultasi dulu dengan PA, orang PA. Ini baiknya apa gitu, biopsi apa? Eksisi aja dok, biasanya langsung begitu karena akan lebih mudah. Kan jelas FNAP. Ya mudah buat orangnya yang ngerjain, tapi buat pasien itu banyak pertimbangan, bro. Ya, betul. Kalau di gua ya. Dan keluarganya juga, faktor dari keluarganya. Ada denial bahwa takut menerima kenyataan. Tidak semua pasien siap atau keluarganya siap untuk dilakukan yang sifatnya terapi yang invasif gitu ya. Tidak semuanya siap. Nah. Tapi pernah gue ada pengalaman ya, ada pasien suspek oral cancer dirujuk untuk eksisi biopsi, keluar hasilnya kandidiasis oral, ternyata di beras biopsi lah. Itu lu salah nulis dong. Jadi pas gue lihatnya, gue udah deg-degannya ngelihatnya kandidiasis oral tidak sesuai dengan suspek diagnosis. Lihat teknik beras biopsi, oh my god. Shock. Padahal lesinya udah gede gitu, nonjol gitu. Udah jelas ke 85%-an lah. Keluar kandidiasis oral. Oh, kabar baik. Saya punya kabar baik, bukan kanker mulut. Padahal segini. Jadi berhati-hati dalam menyampaikan permintaan biopsi untuk teman-teman yang akan melakukan permintaan biopsi ya. Pastikan bahwa yang diminta apa. Itu benar-benar masa jaringan. Dan berkomunikasi dengan SPPA-nya juga. Senantiasa bahwa saya ngirim pasien tadi, merujuk pasien untuk melakukan eksisi biopsi, bukan beras biopsi. Tapi biasanya yang eksisi itu memang kalau di gua, kalau memang mau eksisi biopsi, gua kasih ya biasa bedah mulut ya. Karena PA sendiri dia nggak melakukan eksisi kan. Mereka mengambil hasil dari sampelnya kan. Jadi kalau lu kasih pasien langsung ke PA, ya nggak mungkin. Dia paling kalau nggak FNAB, ya mungkin di swab. Ya, atau beras tadi ya. Pokoknya mereka yang nggak invasif, apalagi kalau lidah. Alasannya banyak pembuluh darah soalnya. Kalau lidah-lidahnya. Itu bagaimana caranya ini beras ya? Karena saya nggak pernah ya. Saya lebih suka langsung eksisi. Karena biasa begini, saya tetap kontak patologi. Cuy, nggak mungkin. Ya sebenarnya memang harusnya seperti itu. Kalau memang ini kan hubungan sejawat bagus. Kalau beras itu bias loh itu.
Benar. Ya makanya nggak bisa itu harusnya. Tetap itu kalau menurut gua 2 doang lah yang paling mungkin Sebentar, bisa mah. Yang ngomong salah tadi siapa ya? Gue. Gue lah. Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi Dia dong. tuh bagus banget. Udah bikin buku kemarin stomatitis vitamin C. Sekarang bikin lagi cancer keluar kandidiasis. Seakan membunuh karakter gue sendiri di media sosial sepertinya ya. Betul. Wow, langkah berani sekali dari seorang spesialis. Langkah yang jujur. Kalau nggak pernah salah nggak tahu yang bener ya cuy. Benar. Quote yang bagus sekali itu. Oke. Berarti intinya sih memang betul semuanya benar bahwa pergunakan istilah yang mungkin lebih halus, yang tidak terlalu menyeramkan gitu ya, dan disampaikan sejujur-jujur mungkin ke pasien tanpa ada menutupi apa-apa, memberikan secara jelas baik ke pasien ataupun dokter rujukan berikutnya atau dokter yang akan melakukan pemeriksaan dulunya seperti PA gitu ya. Kita berikan penjelasan yang jelas-jelasnya supaya mereka pun bisa memahami bahwa ini adalah sesuatu yang serius gitu, dan pada akhirnya akan melakukan sesuatu tindakan terhadap kondisi yang sedang dideritanya. Sebab bagaimanapun intinya adalah meningkatkan angka ketahanan hidup ya, angka ketahanan hidup AKH dari pasien-pasien penderita kanker ini, terutama kanker rongga mulut. Jadi kita tingkatkan yang katanya sekarang angka bertahan hidup 5 tahunnya itu hanya 50%. Semoga dengan penyampaian yang tepat dan pasien segera melakukan tindakan, si AKH ini bisa meningkat. Kemungkinan pasien bertahan hidup lebih dari 5 tahun lebih besar, gitu ya, angkanya akan meningkat juga. Oke. Mungkin masih akan ada yang dibahas lain seputar ini, tetapi ini aturan di medsos ini jangan terlalu panjang kalau bikin konten. Gitu. Jadi kita akhiri dulu, sekian sampai di sini untuk episode kali ini. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Sejawat-sejawatku yang gagah membaheno yang kurang terkenal. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, wajar. Manusia tempatnya salah dan kami masih kurang terkenal gitu ya, seputar ini ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau mungkin kami sedikit naik ininya jadi spesialis terkenal, mungkin kesalahannya bisa diredam. Jadi terkenalkanlah kami supaya kesalahan kami bisa diredam. Gitu ya. Quote yang bagus sekali. Quote bagus. Berarti kalau sekarang salah tuh wajar, bener ya? Wajar. Udah terkenal kena KPI lu. Juga pesan yang paling penting adalah jangan menunda-nunda untuk bertemu dengan dokter gigi apabila menemukan kondisi yang kurang wajar di rongga mulut seperti pertumbuhan jaringan yang tidak normal gitu. Sepertinya sih itu harusnya bisa diketahui dengan pasti bahwa misalnya bentuk lidah lonjong, atau sekarang ada tambahan di pinggir-pinggirnya, entah itu bentuknya teratur atau enggak, atau benjolan, berbentuk kubah atau apa, segera berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit mulut untuk memastikan itu apa, atau minimal dokter gigi umum terdekat, entah di puskesmas, entah di klinik swasta, untuk memastikan bahwa itu adalah tumor jinak atau tumor ganas. Itu yang paling penting intinya dari episode kali ini seputar pertumoran, agar bisa dilakukan tindakan sedini mungkin, tindakan secepat mungkin. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat diperiksakan, makin bagus. Makin bagus. Bukan makan gabus. Jadi sekian untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.